Oke, sudah. Silakan Pak Febri jadi moderator, nanti saya yang presentasi, nanti gantian kita Pak Feb. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas waktu Ya. dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir dalam forum ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, pada hari ini saya dengan Pak Suparno akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Jadi ada beberapa hal kami di sini akan menyampaikan, akan membagi sedikit ilmu yang dapat kami bagikan. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan nanti tentang budaya positif, bagaimana membuat keyakinan kelas, terus merestitusi peserta didik dan yang lainnya. Nanti akan kami jelaskan bersama-sama. Mungkin bisa dilanjut Pak, apa saya, apa Bapak yang dulu yang menyampaikan ini? Boleh Pak Febri dulu? Oke, Boleh, nanti terserah silakan Pak. di screenshot, apa di ini. Presentasinya Pak. Presentasi materi saya dulu ya berarti ya Pak? Ya, sama ya, sama. Saya jadi, Bapak jadi. Oke, saya share dulu ya punya saya ya. Ya. Apakah sudah nyampe? Sudah Pak. Sudah ya, mungkin saya langsung dari Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Febri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah di Musi. Saya lihat ada Pak Ebit. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadir dari ada Ibu Malaya, ada Ibu Pati, ini ada dari dua Ulumusi juga ada Pak Boy. Terima kasih juga kepada Ibu Fisli dan rekan-rekan yang sempat hadir. Jadi izinkan saya menyampaikan aksi nyata berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Budaya positif sangat positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pelajaran, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban, akan tetapi menjadi suatu kebutuhan. Budaya positif adalah suatu kebiasaan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Konsep inti budaya positif nanti mungkin saya akan menyampaikan sampai pada motivasi perilaku manusia, nanti akan dilanjutkan posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segi tiga restitusi akan diteruskan oleh Pak Febri Murdani.
Bapak Ibu, sudah tampil pertanyaan pemantiknya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju, Pak. Boleh ditulis di kolom tidak? Boleh ditulis dalam chat. Setuju apa tidak? Ibu Gerza setuju, Ibu Helma setuju. Kita tunggu dulu yang lain. Oh, ada juga ini tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak Bapak Ibu? Baik, lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Baik, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi, kalau budaya positif, nanti kita akan terjawab pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Kita perlu atau benar tidak menghukum tersebut mendisiplinkan anak, atau diberikan penghargaan itu memang betul dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita lanjutkan dahulu. Pembelajaran paradigma baru yang sekarang Bapak Ibu, pembelajaran yang memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dan penyusun perencanaan, serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil. Ini yang paradigma pembelajaran baru yang sekarang, kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dan disiplin positif. Apa sih disiplin positif tersebut? Disiplin positif merupakan pendekatan anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Ini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Kemudian, jadi disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa disiplin positif itu tanpa hukuman dan hadiah. Kalau kita lihat pertanyaan pemantik tadi, ada memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada memberikan hadiah dapat memotivasi anak. Apakah betul? Ternyata tidak demikian. Disiplin positif itu adalah disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau murid secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak dan murid. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Inilah mengenai disiplin positif. Selanjutnya, menurut daripada teori dari kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser, tentang disiplin positif itu dipengaruhi oleh yang pertama, kita perlu sadar Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi
kita sebenarnya tidak bisa mengontrol anak kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang bisa adalah hanya mereka sendiri. Selanjutnya, makna disiplin menurutnya adalah belajar kontrol diri mengenai menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini sebenarnya disiplin. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita masing-masing. Selanjutnya, teori motivasi dari Dr. William Glasser bahwa semua tindakan tersebut atau semua perilaku anak didik kita atau perilaku manusia itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Nah, tujuannya ini kita tidak tahu. Ada tujuannya ini berkaitan dengan motivasi daripada masing-masing manusia tersebut. Motivasinya itu bisa timbul dari ekstrinsik, bisa dari motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik bisa kita lihat, Bapak, jika seorang itu yang pertama menghindari hukuman. Nah, kira-kira misalkan kalau kita datang ke sekolah itu dikarenakan takut dengan kepala sekolah, atau takut dengan wakil kurikulum, atau takut dengan wakil kesiswaan. Berarti Bapak Ibu, motivasi yang kita lakukan itu adalah motivasi dari ekstrinsik, bukan daripada dalam diri kita. Hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau murid kita juga datang ke sekolah tepat waktu karena takut dengan Ibu Pisli, misalkan Ibu Pisli marah kalau ada muridnya yang datang terlambat. Kemudian yang kedua, motivasinya itu berdasarkan untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dari kalau kita lihat, ada nggak anak kita mau belajar, kalau belajar nanti dapat hadiah dari ayah atau ibunya. Atau kita dulu waktu kita lagi kecil Bapak Ibu, kita dijanjikan oleh orang tua kita kalau dapat ranking 1 nanti dibelikan sepeda misalkan. Berarti itu adalah motivasi daripada ekstrinsik atau eksternal, hanya ingin mengharapkan sepeda. Nah, perilaku yang memiliki tujuan tersebut sebaiknya adalah yang menghargai atau berasal dari diri sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Jadi, kalau motivasi intrinsik itu berasal memang dari diri kita sendiri, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan, mengapa sih saya harus datang sendiri ke sekolah tiap waktu, misalkan datang jam 7 sebelum bel berbunyi? Karena itu didasari diri bahwa saya misalkan ingin memberikan contoh yang terbaik bagi anak didik saya, dan memang itu adalah tanggung jawab atau kewajiban saya sendiri. Baru nanti berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, maka akan menciptakan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Lalu berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang dikatakan oleh Dr. William Glasser ini, bahwa model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus, serta menciptakan pilihan-pilihan baru. Sehingga 5 posisi kontrol seorang guru atau kepala sekolah atau atasan di suatu organisasi itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, yang penghukum sepertinya banyak ya Bapak Ibu ya, dari kita biasanya posisi sebagai penghukum. Kalau yang pembuat rasa bersalah, biasanya Bapak Ibu gurunya memberikan pemahaman kepada anaknya. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Diulangi terus. Kenapa sih membuat salah terus? Nah, seperti itu. Jadi mereka merasa bersalah. Kemudian untuk
posisi kontrol ini bisa diterapkan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau tadi itu kita tidak bisa mengontrol murid kita, terus murid kita melakukan sesuatu itu ada tujuan, ada motifnya, maka kita lakukan segitiga restitusi. Misalkan Bapak Ibu, ada anak murid kita yang mematahkan meja atau mematahkan pensil temannya misalkan, atau katakanlah mengambil makanan temannya. Itu suatu kegiatan yang salah sehingga temannya marah atau nangis dan terjadilah perkelahian. Bisa kita lakukan dengan melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nanti ini dijelaskan oleh Pak Febri lebih lanjut. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi seseorang itu bertindak, berpandang, cara pandangnya itu berdasarkan dengan sudut pandang masing-masing. Kita bisa memahami pandangan mereka, tetapi mereka punya pandangan sendiri. Maka yang pertama ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, atau juga kebebasan. Inilah berkaitan dengan disiplin positif. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri dan orang lain. Setiap perilaku memiliki tujuan, kemudian tujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka baru kita bisa melakukan yang namanya posisi kontrol terhadap diri maupun anak murid kita. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah dijelaskan. Kemudian siswa yang melakukan pelanggaran pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, kita penting sekali. Mengapa sih anak kita misalkan kalau belajar dia itu tidak memperhatikan kita, atau lebih suka tidur, lebih suka baring, atau lebih suka bernyanyi-nyanyi dan seterusnya. Berkaitan dengan dasar kebutuhan yang ada ini Bapak Ibu, yang berusaha dia penuhi. Kita sebagai guru harus memahami juga kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh murid kita. Pak Febri itu tanya sudah direkam belum? Sudah ya? Oke, baik-baik. Sudah. Bapak Ibu kalau mau bertanya atau boleh di kolom chat atau raise hand ya Bapak Ibu ya. Kita sambil sharing santai saja nih Bapak Ibu. Jadi apakah makna disiplin? Coba Bapak Ibu, apa yang terpikir daripada Bapak Ibu mengenai kata disiplin? Boleh ditulis di kolom chat. Oh, Ibu Helmalaya, taat aturan ya. Ada lagi? Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu mengenai kata disiplin? Oke, taat aturan. Ada lagi pendapatnya? Ibu Pisli mungkin? Apa Bu Pisli yang kalau menurut Ibu Pisli berkaitan dengan kata disiplin? Apa yang terlintas menurut Bu Pisli? Oke, kalau Ibu Gersa, Ibu Pisli bagaimana?
Oke, mengikuti aturan. Ya, seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah merespon baik melalui kolom chat maupun ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu sendiri kalau dari bahasa Latinnya itu adalah belajar artinya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu sebenarnya disiplin tuh, belajar menggali potensi untuk mencapai suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita sepakat tadi ada yang aturan, taat aturan dan seterusnya. Makna kata disiplin tersebut telah mengalami perubahan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini ya Bapak Ibu ya, ini makna kata disiplin sebenarnya adalah belajar untuk menggali potensi untuk mencapai sesuatu yang dihargai. Kemudian tujuan disiplin positif adalah penerapan disiplin positif terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan daripada disiplin positif. Selanjutnya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau sekarang 3 tahun sekarang kita mungkin sering sekali mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Apalagi kalau sekarang kurikulum Merdeka itu sudah diterapkan secara nasional ya. Jadi tahun ini sudah diterapkan secara nasional. Kalau di SD itu kelas 1 dan 4, kalau di SMP itu sudah kelas 7, kalau di SMA itu sudah di kelas 10. Tapi kalau sekolah penggerak sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Jadi sudah. Aku yang balik jam 4. Oke, berkaitan dengan penghargaan tadi Bapak Ibu. Tadi ada juga pertanyaan penanti mengatakan apakah benar penghargaan itu bisa memberikan motivasi yang baik atau berdampak kepada kita. Ternyata yang nilainya sama menghukum seseorang. Kok bisa? Bagaimana sih penghargaan itu bisa menghukum seseorang? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang atau kecanduan penghargaan. Katakanlah kalau orang yang mendapatkan hadiah dari ibunya kalau sukses di suatu tempat, maka ketika dia tidak mendapatkan hadiah pada saat dia sukses juga pada kesempatan yang sama, maka dia akan merasa kecewa. Inilah yang dimaksud dengan kecanduan penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Mengapa? Mengharap kepada penghargaan. Jadi ada hasil penelitian bahwa ada suatu komunitas penulis berhasil menulis
karya tulis dengan berkelompok secara bersama-sama akan mendapatkan suatu apresiasi berupa penghargaan. Ternyata setelah dilakukan kurang lebih 1 tahun, penulisan tersebut tidak efektif, tidak berhasil. Akhirnya apa? Mengharapkan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, Bapak Ibu ini ya, mengapa sekarang mungkin di sekolah-sekolah tidak lagi ranking 1 dan ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Ini akan menimbulkan yang ranking 2 dan lain sebagainya, menimbulkan kecemburuan. Yang keempat, penghargaan menghukum. Nah, ini tadi ya, adanya sistem ranking sehingga munculkan rasa kecewa. Pernah nggak Bapak Ibu waktu sekolah misalkan ya, saya sendiri nih Bapak Ibu misalkan waktu SMP misalkan, SMP dulu nggak pernah ranking 1 misalkan. Kalau di SD sering ranking 1 pernah ya. Tapi pas di SMP 3 tahun tidak pernah ranking 1. Hanya ranking 2 umum, juara umum. Ketika di SMA itu apa ya? Rasanya ingin balas dendam. Masa sih nggak bisa ranking 1? Ternyata di kelas 10 SMA itu bisa ranking 1. Tapi kelas 2 dan kelas 3 tidak bisa karena berkaitan seperti itu. Akhirnya kita merasa kejenuhan dan menghukum diri sendiri karena capaian-capaian yang tidak berhasil tadi ya. Apapun bentuk penghargaannya itu baik motivasi dalam diri atau intrinsik, seharusnya motivasi untuk selalu belajar ketika berhasil. Ini yang perlu dilakukan. Nah, kira-kira bentuk dihukum oleh penghargaan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Penghargaan tadi juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri benar-benar Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan yang pertama, beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian secara konsisten dan fokus pada proses. Mungkin dari saya kembalikan kepada moderator untuk meneruskan materi selanjutnya Pak Febri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suparno yang telah menyampaikan beberapa hal yang mungkin penting bagi kita atau menjadi pengalaman baru yang bisa kita serap ilmunya dari hal-hal yang telah disampaikan tadi. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya sedikit Sama-sama, saya Pak. akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif ini. Pak Febri sudah siap share screen-nya? Bentar Pak ya. Ya. Izin Pak Febri, boleh saya menjawab pertanyaan dari Ibu Ria Hidayati nih dari SD Negeri Ulu 7 Musi bertanya bagaimana meningkatkan motivasi dalam diri Pak. Oke, silakan Pak sambil saya melakukan screen ini yang saya silakan. Ya, baik. Silakan. Untuk Ibu Ria, bagaimana meningkatkan
motivasi dalam diri itu dengan cara yang pertama, kita harus mengetahui bahwa apa yang harus kita lakukan, karena kita inginnya apa tujuan tersebut. Jadi kan kita tadi sudah tahu bahwa motivasi tersebut diakibatkan karena seseorang tersebut berusaha yang pertama memenuhi kebutuhannya, kemudian dia memiliki tujuan atau motif, kemudian dia memaknai motivasi tersebut untuk dirinya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi dari dalam diri? Yang pertama, kita sadari sepenuhnya apa tujuan yang ingin kita capai dari apa yang ingin kita lakukan tersebut. Misalkan Bapak Ibu, kita misalkan ingin diet nih Ibu Ria ya, misalkan kita ingin diet, mengecilkan lingkar pinggang kita misalkan, atau mengecilkan badan kita. Kalau itu motivasi dari diri kita, kalau kita beranggapan bahwa kita ingin sehat, kita ingin merasakan tubuh kita lebih fit lagi, kita ingin beraktivitas dengan nyaman, kita ingin menggunakan baju bisa ukuran apa saja, yang memang mendorong diri kita untuk melakukan kegiatan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bisa dengan mengurangi konsumsi. Nah, misalkan hari ini kita makannya 2 kali, misalkan untuk makan malam tidak dilakukan. Ini dilakukan dengan konsisten. Kalau kita sudah tahu tujuannya, terus manfaatnya memang dari diri kita, maka kita akan komitmen untuk melakukan kegiatan aktivitas sehat tersebut, untuk tidak makan malam, misalkan terus melakukan olahraga 1 hari itu misalkan 30 menit dan seterusnya. Jadi Bu Ria, kalau memang itu motivasi dalam diri kita, itu kita tahu bahwa kita melakukan tersebut tuh apa sih, ngapain sih, tidak karena orang lain, tapi kita melakukan itu atas dasar memang kebutuhan diri kita, memenuhi kebutuhan dasar kita dan seterusnya. Saya rasa itu tanggapan dari saya. Bagaimana Ibu Ria Hidayati? Oke, Pak Febri, boleh saya menjawab juga pertanyaan dari Ibu Pisli? Bagaimana solusi ketika anak belum menyadari tanggung jawabnya, seperti tidak membuat PR, sedangkan kita tidak diperkenankan memberi hukuman atau pembiaran terhadap anak tersebut? Oke, boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Iya, Ibu Pisli, bagaimana solusi belum menyadari tanggung jawabnya? Yang berdasarkan teori dari Dr. William Glasser tadi, yang pertama kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apa sih kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Setelah kebutuhannya kita ketahui, kebutuhannya tadi ada 5. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, cinta dan kasih sayang. 4, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Misalkan PR. Nah, PR tersebut kira-kira menyulitkan tidak yang diberikan PR tersebut, atau misalkan jumlah soalnya banyak yang harus dikerjakan. Ini akan mempengaruhi, akan capek ngerjain PR terus. Jadi yang pertama Ibu Pisli, walaupun belum mempunyai tanggung jawab, PR-nya kasih dikit ya. Kalau biasa kita kasih 5 soal, kasih 1 atau 2 soal. Sehingga dia terus di rumah juga kita komunikasikan dengan orang tua. Izin Bapak Ibu, hari ini ada PR. Tolong dibantu anak-anak kita untuk mengerjakannya atau mendampingi anak dalam belajar.
Kalau memang ada anak yang tidak keseringan membuat PR tersebut, kita perlu adakan kerjasama dengan orang tuanya. Kita boleh datang kunjungan, atau boleh Bapak Ibu kita datang kunjungan, atau orang tuanya dipanggil. Mengapa ternyata belajar, adiknya sibuk bermain, menghidupkan TV yang sangat besar hingga dia tidak bisa fokus mengerjakan PR-nya. Jadi seperti itu Ibu Pislia. Jadi yang pertama adalah kita tahu dulu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya, kemudian apa sih motif atau perilaku yang ingin dia lakukan tersebut sehingga tidak sering buat PR. Jangan-jangan dia ingin cuma cari perhatian Ibu Pisli saja karena senang kalau dinasihati oleh Ibu Pisli. Seperti itu Ibu Pisli. Bagaimana Ibu Pisli? Sepertinya Ibu Pisli open mic. Oh oke, baik. Terima kasih Ibu Pisli ya. Baik Pak Febri, saya kembalikan kepada Pak Febri. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan apa yang telah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua. Oke, jadi ini tadi kita langsung saja karena screenshot ini mungkin karena direkam ini mungkin dia tidak ini mau menampilkan layar. Pak Febri boleh share materinya, nanti saya bantu share screen. Ini besar Pak, ininya besar KB-nya. Oh gitu. Ya, ini langsung saja mungkin saya bisa dijelaskan di ini. Atau boleh ini screenkan yang Bapak tadi, yang masalah posisi kontrol restitusi. Oh baik. Ya. Apakah sudah muncul? Sudah. Muncul yang bagian dari mana Pak? Yang posisi kontrol restitusi. Ini ya, ini. Silakan Pak Febri. Oke. Terima kasih Bapak Sumpano yang telah membantu. Mungkin kendala karena direkam ini, mungkin ada sedikit kendala teknis. Baik Bapak Ibu, sekarang posisi saya akan menjelaskan bagaimana posisi kontrol yang mempelajari teknik strategi untuk mengatur tingkah laku manusia untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan nilai. Jadi nilai itu nilai yang kita yakini semua bahwa nilai itu benar, bahwa nilai itu baik, bahwa nilai itu tidak baik. Jadi nilai yang berlaku maksudnya di sini itu nilai yang kita yakini. Yakini bahwa itu baik, bahwa itu benar, bahwa itu tidak baik. Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi penghukum ini posisi di sini guru itu memberi hukuman atas perilaku atau tingkah laku yang dibuat oleh siswa. Jadi guru menghukum. Ini pemberi hukuman ini biasanya rata-rata diberikan oleh guru kita sekarang
Jadi kalau kesalahan itu pasti ada hukuman, ada sebab, pasti ada akibat. Jadi ini posisi kontrol yang pertama. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Dalam hal ini kebanyakan dari kita termasuk saya dan Bapak Suparno mungkin belum bisa menghilangkan, tapi sedikit-sedikit kami sudah memahami 5 posisi kontrol ini. Membuat rasa bersalah, pasti kita pernah membuat siswa itu rasa bersalah. Seperti kamu tahu perbuatan kamu itu salah, seharusnya kamu seperti ini. Jadi posisi pembuat rasa bersalah itu yang sering sekali kita ucapkan kepada murid atau si yang membuat kesalahan tadi. Yang kedua itu teman, posisi sebagai teman. Jadi sebagai teman itu sebenarnya baik, tapi juga memiliki kelemahan-kelemahan yang sejatinya juga memiliki kekurangan. Jadi teman sebagai teman itu boleh, tapi guru harus memposisikan dirinya sebagai pemantau atau manajer. Jadi teman itu baik, tapi seyogyanya tidak terus-menerus dilakukan. Namun ketika seorang guru itu kecewa dengan muridnya, kecewa dengan gurunya, maka murid itu akan merasa kecewa dan tidak memposisikan guru tersebut sebagai idolanya. Itu posisi sebagai teman. Terus sebagai pemantau, apa yang kamu lakukan ini sebagai pemantau? Jadi guru itu memantau, memonitor atau mengawasi. Jadi kita tidak punya waktu untuk mengawasi perilaku dan tingkah laku peserta didik kita. Jadi terkadang kita di kelas mungkin bisa mengawasi, tapi kadang-kadang juga kita tidak bisa mengawasi secara keseluruhan atau lagi satu ruang kelas. Terus yang terakhir itu manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusi. Nah, di sini posisi restitusi itu bisa dilaksanakan. Jadi di sini sebelum kita membuat keyakinan kelas tadi, kita tahu bahwa murid itu melakukan hal-hal yang salah. Sudah kita sepakati kalau hal tersebut salah. Jadi sebelum kita melakukan manajer itu, kita harus sepakat dulu kalau murid itu melakukan hal seperti itu salah. Maksudnya di sini hal-hal yang secara universal kita yakini baik, kita yakini benar, kita yakini itu merupakan hal-hal yang buruk. Jadi kita semua pasti tahu apa seluruh secara universal kita yakin bahwa hal itu baik, bahwa hal itu benar, dan bahwa hal itu tidak baik. Nah, maka setelah itu kita ya. Ibu Pisli itu ada Ibu Helmalaya minta tolong suaranya dimatiin mic-nya karena nggak kedengar, mungkin berisik ya. Maaf Ibu Pisli ya. Terima kasih Ibu Elma telah mengingatkan. Oke Bu, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Jadi posisi manajer itu kita sudah meyakini keyakinan kelas kita antara guru dengan murid. Setelah itu ketika murid melakukan kesalahan, maka kita bisa membuat murid itu membenar kesalahannya tersebut dan bersama-sama mencari solusi apa saja. Jadi kita harus mencari solusi. Seorang pendidik berada pada posisi capai posisi manajer. Pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku. Jadi murid itu bisa bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Mungkin mandiri mencari, sedangkan guru itu memposisikan sebagai manajer apa yang harus dilakukan murid ketika dia sudah mengakui kesalahannya. Sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi di sini setelah kita melakukan keyakinan, maka posisi kita sebagai guru itu menjadi sebagai manajer. Jika ada kesalahan pada murid, maka kita bersama-sama mencari solusi. Bukan kita yang memposisikan diri seperti di atas tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Oke, silakan lanjut Pak. Slide yang selanjutnya. Nah, ini contoh pernyataan dari posisi kontrol. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sering bisa kita sebutkan. Saya kecewa. Saya kecil hati kalau bahasa kita. Ini membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya.
Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Ini posisi sebagai teman. Jadi sebagai teman, murid itu melakukan sesuai dengan apa yang gurunya buat. Jadi murid itu menyukai guru, maka otomatis dia akan melakukan apapun yang diberikan oleh guru. Jadi di sini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang atau hari ini? Nah, ini pemantau. Jadi pemantau itu kita memberikan hal-hal stimulus atau stimulus respon kepada murid untuk dia bisa berbuat baik. Jadi ini tadi pemberian hadiah atau pemantau tadi. Terus yang manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang penting. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah hal tersebut salah? Itu adalah hal-hal posisi sebagai manajer. Apa yang telah kita yakini tadi, kita pertanyakan lagi kepada murid. Lanjut, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu tujuannya menciptakan kondisi bagi murid supaya dia memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi balik lagi, ini keyakinan universal yang kita yakini tadi, bahwa hal itu benar, bahwa hal itu tidak baik, dan sebagainya. Lanjut, Pak. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti pertanyaan, semua manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi itu pertanyaan. Sebagai manusia kita pasti berbuat kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi bukan paksaan, ini tawaran. Bagaimana kamu bisa memperbaiki apa yang ingin kamu lakukan agar bisa memperbaiki hal tersebut. Jadi bukan paksaan. Kamu harus minta maaf karena itu kamu yang salah. Jadi itu bukan bagian dari restitusi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dari dalam diri itu kembali lagi, nilai apa yang murid yakini bahwa itu benar. Nilai apa yang diyakini oleh guru bahwa itu benar, bahwa itu salah, bahwa itu tidak baik, bahwa itu baik. Jadi kita sudah sepakat antara murid dan guru bahwa hal-hal itu hal yang baik atau tidak baik. Terus fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi. Jadi solusi. Bagaimana hal ini bisa diperbaiki? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kamu memperbaiki hal tersebut? Bagaimana kamu memperbaiki hubungan tersebut? Jadi restitusi itu mengalihkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sebagai manusia, kita bukan hanya murid, kita sebagai guru saja. Mungkin kalau solusinya pakai restitusi ini, saya yakin tidak mungkin ada yang saling salah menyalahkan. Tapi karena kita belum mengenal apa itu restitusi, restitusi itu hal-hal yang kita lakukan tanpa menyalahkan orang lain, namun dia merasa bahwa hal itu salah. Lanjut, Pak. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, itu menstabilkan validasi yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita menstabilkan identitas murid dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi sebelum melakukan restitusi itu kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Termasuk keyakinan kelas itu apa saja yang kita yakini bersama-sama bahwa hal itu benar, bahwa hal itu salah.
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini menstabilkan identitas itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita langsung memposisikan murid itu merupakan sebagai sesuatu korban. Setelah stabil identitasnya, setelah emosinya menurun, setelah emosinya tidak lagi, ini baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi apa saja pertanyaan tentang validasi tindak yang salah itu? Kamu tentu punya alasan. Jadi kembali lagi kebutuhan, apa yang disampaikan Pak Parno tadi, apa sih alasan murid itu melakukan sesuatu? Oh, mungkin dia ingin diperhatikan, mungkin dia kekurang kasih sayang. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Harusnya kamu tidak seperti ini kalau kamu ingin mencari perhatian. Adakah cara yang lebih efektif? Apa yang kamu butuhkan? Ini banyak yang harus dilakukan. Terus menanyakan keyakinan, kita tanyakan lagi keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Dan pada akhirnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa yang kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Apa keyakinan kita yang telah kita sepakati? Bagaimana keyakinan kelas kita? Bagaimana keyakinan sekolah kita? Jadi itulah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak. Oke, ini tadi sudah dijelaskan sedikit. Kita lanjut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini salah satu perkataan atau tindakan yang harus dilakukan oleh guru untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang... Nah, ini poin pentingnya. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi guru itu harus, ini pertanyaan ini, untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Oke, jadi yang poin penting itu, guru itu bukan mencari kesalahan, bukan mencari pembenaran, tapi ingin menyelesaikan permasalahan. Lanjut Pak. Sekarang validasi. Jadi ini sedikit sampai yang disampaikan mungkin oleh guru, apa saja yang ingin divalidasi, kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Rasa sayang, ingin penguasaan diri, kasih sayang, ingin diterima. Jadi 5 kebutuhan dasar itu merupakan salah satu faktor siswa itu melakukan sesuatu. Jadi pasti ada alasan di antara 5 kebutuhan dasar tersebut. Lanjut Pak. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, ini tadi terkait dengan apa yang telah kita sepakati dengan murid, nilai-nilai yang telah kita yakini. Jadi nilai apa saja yang telah kita yakini bersama-sama dengan murid. Bahwa secara universal itu benar, itu salah. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini beberapa hal untuk menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu ada dalam diri.
harus diungkapkan dengan beberapa pertanyaan agar hal-hal tersebut bisa kita dapatkan. Kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut, apa nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini secara universal, kelas seperti apa yang ideal bagi guru dan murid. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut, Pak. Oke, ini sedikit hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi setiap hukuman pasti ada konsekuensinya. Itu biasanya. Melakukan hukuman atau hukuman, kalau hukuman itu dilakukan secara spontan. Jadi belum diingatkan oleh guru. Jadi hukuman negatif. Kalau konsekuensi itu biasanya ketika murid pernah melakukan hal tersebut, maka guru memberi aba-aba, memberi masukan. Jika kamu melakukan hal tersebut, maka konsekuensinya seperti ini. Jadi konsekuensi hukuman itu berbeda. Kalau hukuman itu mungkin secara natural, belum diingatkan, belum dilakukan, jadi guru langsung memberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu hal-hal yang pernah terjadi, namun jika diulang lagi maka konsekuensinya adalah ini. Terus restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan dalam waktu jangka panjang. Korban mendapat ganti murid untuk mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah. Jadi ada berapa tadi yang kita sampaikan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sedikit. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal tadi tentang segitiga, restitusi, dan hal-hal yang lain bersama Bapak Suparno tadi, yang lebih awal menjelaskan apa saja budaya positif, bagaimana melaksanakan budaya positif. Jadi hal tersebut mudah-mudahan bisa memberikan sedikit ilmu kepada Bapak Ibu untuk mempraktekannya di sekolah masing-masing. Oke, untuk selanjutnya di sini bagi Bapak Ibu yang belum jelas atau belum memahami tentang apa yang kami sampaikan dengan Bapak Suparno tadi, mungkin boleh ditanyakan lagi. Insya Allah kami bisa menjawab hal-hal yang membuat Bapak Ibu bingung. Nah ini Ibu Hermalaya, adakah contoh segitiga restitusi? Jadi oke Pak, saya lanjutkan Pak ya, Pak Suparno, untuk boleh. pertanyaan dari Ibu Hermalaya tadi. Jadi apakah contoh segitiga restitusi itu? Misal ada dua murid yang berkelahi, kan biasanya murid itu tidak mau mengaku siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka kita panggil satu-satu, kita stabilkan dulu identitasnya, karena murid itu biasanya kalau berkelahi emosinya masih emosi sama dengan kita orang tua, seperti kita guru kan seperti itu. Ketika kita menanyakan apa saja, menstabilkan identitasnya, mungkin dengan bukan mencari kesalahan. Hal-hal tersebut merupakan hal wajar sebagai manusia, kita maklum melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah menstabilkan identitas, menanyakan hal-hal tersebut, jadi apa saja yang ingin kita lakukan?
Bentar, Pak. Pak Febri, mungkin saya Oi. coba izin menampilkan video daripada contoh segitiga restitusi. Ini pertanyaan dari Ibu Helmalaya dari SD Negeri 7 Oh Lumusi ya, iya, dari oh iya, sekolah saya. silakan Pak. Mungkin lebih baik itu Pak, Ya, sambil biar lebih ya, paham. sebentar ya. Oke. Saya sudah siapkan di bagian aksi nyata di awal. Nah, ini Bu. Mana ya? Ya, sama temannya. Gila tahu kenapa? Kenapa? Masih berapa kamu? Kenapa? Ya, ini dulu bulan 9 itu kamu yang kali. Main HP sampai jam berapa? Terus ini kopi apa itu? Abon-abonan itu. Sampai larut malam. Apa yang dimainin HP-nya? Apa aja yang dimainin sampai larut malam? Main Facebook, ML. Terus Sakura juga. Jadi sampai larut malam. Jadi pas pagi tidur, masih tidur. Baik. Kela Oke, jadi Kela telah mengatakan kesepakatan kelas kita pergi ke sekolah tiap hari dengan semangat. Baik. Pak Arno ingatkan Kela. Jadi bagi waktunya kapan belajar, kapan bermain, kapan tur agar sekolah. Ya, kira-kira Kela, usaha Kela apa agar bisa datang ke sekolah tepat waktu? Membuat alarm. Oke, apa lagi? Minta bantuan orang tua ibu membangunkan Kela. Terus kalau penggunaan HP-nya perlu nggak dibatasi? Kira-kira Kela mau membatasi diri main HP-nya sampai jam berapa? Sampai jam 8. Habis jam 8 istirahat untuk tidur ya. Oke, setuju? Baik, Pak Arno hargai usaha Kela. Kita besok semangat datangnya tepat waktu. Oke? Terima kasih Kela. Kantor agama rumah sakit Kenapa? Baik, itu Bapak Ibu contoh daripada segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada Pak Febri. Oke, baik, itu salah satu contoh segitiga restitusi video yang Bapak Suparno sampaikan. Jadi segitiga restitusi itu kembali menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi salah satunya seperti ini, bisa berbentuk hal-hal yang kesalahan secara biasa atau yang luar biasa seperti sampai berkelahi. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini
Bapak Ibu mungkin banyak kegiatan lain karena ini sudah jam 17.14. Kalau ada pertanyaan nanti silakan japri saja versi WA antara saya atau dengan Bapak Suparno. Mungkin ada beberapa hal yang belum jelas karena ini mau terutama ibu-ibu ini mungkin mau masak, mau mandikan anak dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada hari ini. Sebab kami, saya terutama dan Pak Suparno berterima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, kita akhiri sesi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Suparno ada yang ingin disampaikan? Baik Bapak Ibu, terima kasih khususnya kepada kepala sekolah saya Pak Muhibbi, kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 7 yang sempat hadir, kemudian pada SD Negeri 9 Ulu Musi, SD Negeri 2 Ulu Musi juga ada, SD Negeri 3 Ulu Musi ada juga tuh Pak Boy ya. Kemudian terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin log out keluar, kami persilakan.